Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani dari FN Toys. Hari ini yang pengen saya bahas pada teman-teman sekalian itu adalah tentang break-in motor. Dan ini betul-betul sesuatu yang penting sekali karena ada limitasi kecepatan motor ketika dia masih baru. Contoh yang saya kasih contoh hari ini itu adalah Ultra Dash yang ingin saya break-in hari ini ada Ultra Dash baru. Misalnya nih ya, Ultra Dash dari Brister dibuka ya, itu katakanlah dicoba di mobil di speed checker dengan gear misalnya biru hijau, dia dapatnya 30. Nah, itu limitasi awal. Artinya ketika dia belum di break-in itu hanya bisa menciptakan kecepatan di 30 km per jam. Nah, setelah break-in itu bermacam-macam. Ada yang bisa sampai 33, ada yang bisa sampai 36, ada orang gila luar biasa yang bisa mencapai 37. Jadi saya pernah lihat biru hijau jalan 37, itu ngeri, kencangnya luar biasa. Hari ini saya pengen share pada teman-teman sekalian seperti apa itu break-in dash. Break-in sendiri itu dilakukan sebetulnya di semua aspek ya. Roller perlu di break-in, perlu. Gear perlu di break-in, perlu. Sasis perlu, banyak lah. Yang jelas hari ini saya pengen break-in dash. Yang menurut pengalaman, cara ini sudah dipakai oleh berbagai macam racer dan menurut mereka dan menurut saya sih ya, kalau saya lihat sendiri itu memang hasilnya luar biasa. Cara break-in pun bermacam-macam. Ada orang yang hanya dengan menggunakan nyeng-nyengan dan ini apakah salah? Tidak, asalkan caranya bener itu ya oke. Ada orang yang itu berbekal hanya nyeng-nyengan tapi ganti-ganti baterai ya, nggak bisa cuma sekali habis. Saya dulu begitu. Jadi baterai full dari charger, pasang kemudian ditaruh dinamonya, ada yang metode semprot, ada yang metode kering dan itu benar-benar bisa menghasilkan dinamo yang bagus. Tapi nyeng-nyengan sendiri Anda perlu riset berbagai macam cara. Entah itu dibolak-balik, entah itu 2 kali, 3 kali dan sebagainya. Yang jelas kalau cuma sekali sampai habis menurut pengalaman belum jadi. Masih tebel, itu belum selesai break-innya. Dan ada juga yang menggunakan alat. Nah, hari ini saya pengen mencoba share pada teman-teman sekalian yaitu yang menggunakan alat. Zaman dulu banget kalau teman-teman perhatikan video saya, ada saya break-in dinamo dengan menggunakan kayak Resi 2500 Pro karena sudah ada promograman di situ. Dan kemudian saya juga pernah review tentang alat yang bernama 9Lab. Itu saya juga pernah review. Dan ada juga alat yang cukup viral dipakai di mana-mana namanya Miklebo. Ada juga alat namanya GeForce. Itu saya punya teman di Jogja, Mas Doyo. Itu kalau saya tanya, break-in sing enak ya apa sih? dia cuma pakai GeForce ya. GeForce itu bisa diatur dan sebagainya dan itu jadi. Jadi sebetulnya alat itu cuma merupakan alat bantu. Yang penting adalah metode yang Anda gunakan itu betul-betul bisa efektif membuat dinamo itu menjadi kencang. Nah, pada malam hari ini, ngomong-ngomong studio saya baru, ini bukan studio saya ya, kebetulan saya lagi berada di Malaysia dan ini adalah DYS Hobby. DYS Hobby Malaysia ini betul-betul tempat yang menurut saya menarik sekali untuk dipakai race dan ditemani oleh teman-teman yang luar biasa. Langsung lari orangnya. Kabur. Bisa nggak bisa? Orangnya langsung lari. Itu ada Mas Boy, di sini ada Sam dan ada Mas Aldi juga. Istimewa. Yuk kita lanjut. Alat yang akan saya gunakan malam hari ini itu adalah ini FN Booster, alat break-in-nya FN yang memang belum launching, belum keluar, belum saya resmikan untuk dijual, tapi saya coba-coba dan beberapa race. Contohnya saya di Sleman saya pakai ini oke, saya di IDC Surabaya oke. Jadi betul-betul alat ini menurut saya sudah cukup. Yang penting nanti metodenya ya. Jadi artinya bukan alatnya terbaik, bukan. Teman-teman mau pakai alat apapun boleh, tapi yang penting metode. Dan metode break-in setiap racer itu berbeda-beda. Metode yang mau saya pakai pada malam hari ini itu adalah metode kering. Ya, metode kering artinya betul-betul dia kering, tidak diapa-apakan, hanya dilunasi ujung-ujungnya saja. Yang jelas kita langsung praktek saja biar lebih enak. Baiklah teman-teman sekalian, alatnya ya seperti ini, tidak ada yang istimewa. Ini tempat dinamo dan lain sebagainya. Ini kipas portable yang bisa ditancapkan dengan sukar hela. Mau langsung dari 12 volt dia hidup, FN Booster seperti ini. Mau pakai kipas juga bisa. Jadi tergantung kebutuhan. Karena saya break-in kering, saya wajib pakai kipas. Dan kipasnya tinggal dihidupkan saja. Mana? Ini. Tetret, dia hidup. Untuk memberikan kesejukan buat dinamo. Yuk kita mulai saja. Kita buang ini supaya jelas bagaimana isinya. Oke, seperti biasa langkah pertama kita cowok dulu dinamonya. Jadi kemarin ngomong-ngomong ada seorang konten kreator ya dari Italia kalau nggak salah, itu dia membandingkan apa sih perbedaan dinamo yang dicowok dan tidak, dan dia itu kalau nggak salah sampai beli dinamo yang sudah break-in dari Indonesia. Itu nama channelnya Basa. Itu saya belum nonton sih, saya cuma lihat judulnya dan menarik. Sepertinya dia tertarik dengan bagaimana teknik-teknik di Indonesia. Ini sudah dicowok, tinggal kita bersihkan dulu. Oke, kita rapikan dulu supaya indah dilihat.
Hati-hati adik-adik yang menggunakan cutter seperti ini tajam sekali, setajam lidah tetangga yang melihat Anda tidak pernah kerja tapi punya uang banyak. Bahaya itu. Saya ini sekarang berada di Malaysia, sama tempat saya tinggal itu orangnya tidak pernah kerja, di rumah terus tapi uangnya banyak. Kok bisa ya? Saya kerja aja harus ke Malaysia, ini harus jalan-jalan. Ya gitulah pokoknya. Oke, dinamo sudah dibersihkan. Nah, langkah berikutnya setelah dibeginikan, ini jangan diapa-apakan. Ini kalau ini lagi-lagi ini versi FN ya, versi saya. Langsung saja ditetesi dengan minyak di ujung dan ujung supaya bushing itu tidak panas dan tidak kalah dengan asnya. Jadi kita kasih minyak dulu sebentar. Oke, yang saya gunakan adalah minyak Singer. Jadi saya cukup di ujung sini. Nah, yang penting dia sudah basah. Pokoknya kalau ujungnya basah itu enak. Maksudnya salah. Yang tua-tua jangan berpikir tidak-tidak ya. Adik-adik jangan tanya ke orang tuanya maksudnya apa. Intinya kalau basah gini enak, maksudnya tuh ya Allah salah ngomong aku. Intinya begitulah ya. Jadi ini sudah enak lah. Oke, langsung saja kita pasang pada alatnya. Ini tidak ada yang istimewa, kita lepas dulu dari sini. Kemudian kita pasang di alatnya. Sebetulnya teman-teman ini ada RPM meternya, pasang nggak ya? Pasang juga nggak ya? Pasang lah. Oke, ini reader sudah dipasang. Sekedar info buat teman-teman sekalian, perbedaan dengan alat-alat lain adalah kalau yang FN Booster ini readernya pakai pinion. Jadi misalnya di mobil itu sudah ada dinamonya, Anda pengen tahu tinggal colok saja tanpa harus coba cabut seperti ini. Langsung saja begini, insya Allah nanti akan kebaca. Oke? Kita pasang saja. Oh ya, ini harus kok begini ya, karena nanti kuningannya tidak menyentuh. Harus seperti ini sedikit. Nah, kita taruh di alatnya begini. Aduh, sebentar nak, kamu lepas dulu nak. Nah, ini pasang. Pastikan kuningannya nempel begini. Kalau sudah begini, ditutup. Seret, ambil obeng. Tak manggil Jin dulu. Jin, datanglah. Jin, datanglah obeng. Jinnya lemu tiba ya. Oke, langsung saja kita sereti seperti biasa, tidak ada yang istimewa. Seret, ini juga seret. Nah, dia sudah ready. Nah, karena dia bergetar, mau nggak mau kita sediakan lap dulu untuk menjadi alasnya. Usahakan lapnya berwarna ungu ya, tidak ada hubungannya. Oke, langsung kita pasang dan setelah ini akan saya jelaskan step-step break in yang akan dilakukan. Tunggu. Sip. Nah, posisinya begini nih. Jadi dia mengipas sempurna pada dinamo, sehingga dinamo insya Allah akan aman dari overheat. Proses break in yang saya lakukan ini kalau ada yang sama, alhamdulillah. Kalau nggak ada yang sama, saya tidak ngajak ribut Anda, karena setiap orang punya cara yang berbeda-beda. Yang saya lakukan adalah saya memulai dengan voltase kecil sampai voltase besar. Jadi kebetulan FN Booster ini bisa 10 step. Jadi ada 10 langkah. Nah, 10 langkah itu akan saya lakukan mulai kecil sampai besar. Pertama kali mulai dari voltase 1,5. Kalau cara pakainya gampang lah. Kalau nanti alat ini siap dijual, saya akan review lah cara pakainya. Anda juga paham. Ada preset, yang presetnya perlu diedit gitu aja lah. Intinya 1,5 volt itu maju 10 menit. Kemudian dia akan cut, diam, mundur lagi 1,5 volt 10 menit. Jadi sudah 2 step. Habis itu naik jadi 2 volt, maju lagi 10 menit. Mundur lagi 10 menit. Habis itu 2,5 maju 10 menit, mundur 10 menit. Habis itu 3 volt, maju 10 menit, mundur 10 menit. Ngeri. Yang terakhir ini 3,5 volt, majunya cuma 5 menit, mundurnya 5 menit. Kenapa kok cuma 5 menit? Karena kalau sudah di atas 3 volt, dinamo muternya kencang sekali, takutnya overheat. Jadi itu teori saya yang saya dapatkan dari Mas Japra ya. Saya lihat pakai alat nggak diapa-apakan jadi. Oke. Saya tiru, akhirnya jadilah alat ini. Intinya preset dalam mesin ini itu sudah saya setting dulu, tinggal klik ditinggal. Jadi totalnya berapa? 60, 70, 80, 90 menit. 1,5 jam baru selesai. Oke, kita coba saja. Sebelum coba harusnya tes baterai ya, RPM. Oke, coba dulu deh. Nggak jadi. Kenapa harus dites di mobil? Kan ada RPM meter. Jadi kan kelihatan nanti RPM-nya sekarang berapa, nanti kalau jadi berapa. Begitu. Jadi langsung saja kita ke meja untuk melihat bagaimana prosesnya. Oke, langsung saja kita colokkan. Jadi langsung keluar tulisan FN Booster. Kalau teman-teman lihat di situ ada preset ya. Kelihatan ada select preset. Saya angkat sedikit. Kemudian kalau kita ke bawah ada edit preset.
ada manual dan seterusnya. Intinya kita ke select dulu, kemudian preset 1 ini sudah saya isi, dan ini kalau saya klik dia langsung on. Tuh, step 1 10 menit forward 1,5 volt, dan ini RPM-nya ada di 17.200. Intinya begitu. Jadi langsung saja, karena ini prosesnya 1,5 jam, ya mau nggak mau saya tinggal ngopi sama teman-teman. Alhamdulillah, ini jam menunjukkan hampir jam 12 malam. Saya tinggal makan, ngopi dan lain-lain. Coba kita cek apakah prosesnya sudah selesai atau belum. Yuk kita naik dulu. DYS Hobby. Ada FN nggak ya? Oh ada dong. FN Toys. Di sini seru nih. Jadi teman-teman yang kesini dari Indonesia mungkin bawalah stiker untuk ditempel. Kita masuk ke dalam. Lengkingan motor sudah terdengar. Nah, di DYS Hobby sudah nggak ada orang. Jadi saya memang sengaja pinjam tempatnya. Dan ternyata sudah step 7. RPM-nya sudah menyentuh di 35.000. 3 volt. Oh, berarti tinggal step 8, 9, 10. Kurang sebentar. Kalau kita lihat kondisi motornya masih ada percikan api. Beberapa orang bilang kalau percikan api itu sudah hilang, biasanya dinamo dianggap sudah jadi. Oke, jadi kita tunggu dulu sampai semuanya selesai. Ya, sambil berkeliling-keliling lah. Ini adalah DYS Hobby yang kebetulan tidak ada orang ini. Semua sudah pulang. Ya wajar lah, sudah jam berapa ini? 12. Kemarin ada yang orang bilang salfok sama tangan saya. Emang kenapa tangan saya? Oh, garisnya cuma 2. Iya sih, yang tangan kanan juga sama, tapi nggak nyambung. Ya, enggak tahu apa maksudnya. Yuk kita tunggu sampai step 10. Oke, teman-teman sekalian, ini ternyata setelah dicek ini sudah step ke 10 terakhir. Dapatnya 4 volt mundur. Memang ini diciptakan untuk SFM. RPM-nya dapat di 45 ribuan lah kurang lebih. Kalau kata orang sih RPM segitu katanya sih kencang. Nah, tinggal ditunggu. Nah, ini ngomong-ngomong. Ngopi kalau di Malaysia itu bukan ngopi, tapi minum kopi. Tadi segini. Ngopi kok sak gelas gede. Oke, kita tunggu tinggal sedikit. 446, 47, 48, 49. Belum sih. Sebentar. Kurang dikit. Tuh, naik sebentar, coba ditahan-tahan dikit. Habis. Komplit proses dan kalau sudah seperti ini jangan cabut dulu karena ini dinamonya masih panas. Ditunggu sampai agak dingin ya, kurang lebih berapa menit lah ya, 1 menit lah, terus langsung kita cek saja. Baiklah teman-teman sekalian, sepertinya sudah cukup. Kita coba dibuka. Apakah sudah dingin? Ya betul, sudah cukup. Dinamonya sudah dingin. Kita cabut saja, kita matikan, dan kemudian jangan lupa ini kan terjadi pembrekinan lah. Yang jelas secara dinamo ini kotor sehingga harus dibersihkan sebelum digunakan. Lumayan ya, sudah kena semua. Banyak orang sih bilang ini belum matang banget, masih setengah matang. Ditaruh di trek 2-3 kali gitu biasanya sudah benar-benar matang, dapat kecepatan yang maksimal. Kita bersihkan dulu. Sayanya di Malaysia nggak ada standar, jadi saya pakainya Loctite. Mudah-mudahan bisa lah. Ya, gak metu. Ya, kok gak banter ya? Tidak apa-apa lah, lumayan. Yang penting sudah membersihkan bagian dalamnya. Sekilas dia sudah bersih. Oke, saatnya kita coba di nyang-nyangan dulu. Nyang-nyangan sudah ready. Kita coba bagaimana performanya. Wih, RPM-nya dapat, torsinya dapat. Saatnya kita coba di mobil. Oke, saatnya kita coba. Cuman sayangnya yang terpasang di sini gearnya merah coklat ya. Oh, hitam coklat. Nggak apa-apa lah. Karena kebetulan di Malaysia besok ini ada lomba MDS, Malaysia Damper Style. Dan tadi sempat nyoba, treknya itu agak licin. Pokoknya pakai biru hijau nggak lari. Jadi akhirnya ya terpaksa pakai hitam coklat. Kita coba hitam coklat. Ini tadi baterai baru cabut dari charger 155 kalau nggak salah. Kita coba seberapa kencang. Dites pakai speed checker dari FN. Sekarang semuanya FN. Ininya FN, ininya FN. Gas. Bismillah. Kenanya di 39. Oke,
Hitam coklat 39. Kok pelan ya? Tapi kencang loh itu. Yang jelas ini kalau ditaruh di trek kayaknya kencang. Oh, 40 loh kan, bener. Karena memang masih separuh jadi, belum betul-betul jadi. Kalau orang bilang masih setengah matang. Tuh kan, 40. Oke. Sebetulnya saya pengen coba di track ini sih, larinya mobil, tapi ngeri, nggak mungkin. Coba lihat. Tuh, lompatnya coba 2 papan, 2 keping tok. Yang ini juga lompat 2 keping, mobil bakal langsung ke tembok jedar gitu. Yang unik di sini tabletopnya sih. Coba saya tunjukkan. Tabletop yang ada di sini itu yang sedang viral sekarang. Jadi dari start sini, seret, lompat itu langsung putus, masuknya ke sana. Ini truk yang kemarin dipakai lomba STO, jadi ini bolak-balik ke sini, lompat lagi ke sini. Jadi ini dilewati untuk maju dan mundur. Kemudian ke sini, kemudian finish. Apa dicoba ya? Bunuh diri. Oh, baiklah teman-teman sekalian, jadi metode break-in. Ingat, setiap orang berbeda. Jadi tidak boleh menyalahkan saya, menyalahkan orang lain, membenarkan saya, membenarkan orang lain, itu tidak boleh. Karena setiap orang punya cara masing-masing. Yang penting dinamo Anda jadi kencang. Itu versi saya. Pertama. Yang kedua, ada break-in kering, ada break-in basah. Yang saya lakukan tadi, yang kering. Kenapa, Mas? Ya karena kalau kering alatnya bersih terus. Tapi kalau basah, semprot alatnya kotor. Terus Mas kalau misalnya pakai ini pengen basah? Enggak apa-apa. Toh ini nanti juga di luar ya. Jadi teman-teman kalau misalnya agak dimiringkan begini ya netes, aman. Jadi betul-betul mau disemprot pun juga enggak masalah. Kalau pakai alat ini. Kalau tidak pakai alat ini ya terserah teman-teman. Kemudian kalau dinamonya beda perlakuan. Ultra itu kebetulan dinamo yang karbon brusnya paling keras sehingga saya break in sampai 1,5 jam. Misalnya hyper dash, power dash, sprint dash itu karbonnya lebih empuk. Jangan 1,5 jam. Karena kalau 1,5 jam Anda lihat itu sudah habis. Jadi cukup mungkin setengah jam, mungkin 5 menitan, mungkin 3 menitan. Stepnya terserah teman-teman sekalian. Yang jelas ada step yang harus tegangan tinggi. Itu katanya para orang-orang yang ahli dinamo, harus ada step yang tinggi itu untuk apa ya? Mengeluarkan potensi terbesarnya dinamo. Jadi dibuat yang 4 volt walaupun itu cuma sebentar. Kalau saya tadi 4 voltnya cuma 5 menit. Yang penting ada satu yang tewing melengking. Itu supaya RPM-nya keluar, torsinya keluar dan seterusnya. Sudah. Sekiranya itu dari saya teman-teman sekalian. Yang jelas apa yang saya sharingkan pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua. Dan jangan lupa untuk salat 5 waktu jamaah on time. Karena tidak ada yang lebih berharga dalam kehidupan kecuali ketika Anda sudah menghadap pada yang kuasa dan Anda akan ditanya, salatmu gimana? Salatmu baik, insya Allah kehidupanmu dianggap baik. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.